Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Dan kita sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rutinitas dan kegiatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Di tutorial kali ini kembali saya akan menyuguhkan eh, masih terkait dengan Microsoft PowerPoint ya, itu penekanannya pada penerapan hyperlink ya, penerapan hyperlink. Jadi silahkan boleh menggunakan teks sebelumnya ya, di save as saja sesuai dengan perintah ini, atau gunakan teks yang lain juga tidak masalah ya. Karena dalam latihan ini intinya pada desain ya dan penerapan hyperlinknya gitu. Jadi tidak melihat konten. Kalau kontennya silahkan saja menggunakan teks yang mana. Nah, karena kita akan menggunakan hyperlink ya. Hyperlink ini identik dengan aplikasi gitu ya. Penggunaan aplikasi. Yang salah satu contohnya, aplikasi yang paling banyak menggunakan link atau hyperlink itu tentu saja adalah aplikasi berbasis website. Maka akan lebih menarik PowerPoint itu kita desain jika menggunakan pemanfaatan hyperlink, maka itu akan lebih enak ya mendesainnya, itu menggunakan pendekatan web design. Nah, ini contoh ya, yang ditampilkan ini adalah contoh. Ini contohnya ini kan cenderung rumit ya. Jadi tampilannya betul-betul seperti tampilan website gitu. Nah, itu di sini ada fitur menu-menu dan seterusnya. Oke, nanti kita akan mencoba ya, kita praktekkan, tidak harus sama persis dengan ini ya. Yang penting kita paham alur dari hyperlinknya atau pemanfaatan dari hyperlinknya gitu ya. Karena juga untuk kebutuhan tutorial ini saya berikan basic-basicnya atau dasar-dasarnya. Nanti untuk mengembangkan sampai ke tingkat kompleksitasnya seperti ini, silahkan dikembangkan sendiri. Kenapa? Karena kalau betul-betul desain sekompleks ini itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga nanti tutorialnya terlalu panjang gitu ya. Selain dari pendekatan web design, biasanya hyperlink ini juga itu kita gunakan untuk mendesain pendekatannya ke aplikasi ya. Misalnya aplikasi pembelajaran interaktif, itu yang paling sederhana gitu ya. Itu akan lebih efektif juga ketika menggunakan pemanfaatan dari hyperlink di PowerPoint ini. Sebetulnya ada aplikasi khusus yang didesain khusus ya, yang berfungsi untuk membuat media interaktif, ya, media pembelajaran interaktif, gitu. Sebut saja misalnya Articulate History Line, gitu ya. Nah itu sering banyak digunakan oleh guru atau tenaga pendidik atau lembaga kursus untuk membuat media-media interaktif, gitu. Nah, prinsip pengerjaannya juga atau tampilan juga tidak jauh berbeda dengan PowerPoint, hanya itu lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap dan dia memang didesain khusus untuk media interaktif gitu. Dari mulai perencanaan sampai ke evaluasi itu ada di sana gitu ya, termasuk desainnya. Nah, Anda kalau misalkan nanti juga mau coba silahkan saja gitu ya, silahkan dicoba itu aplikasi itu. Ya, aplikasi Articulate History Line. Nama aplikasinya itu. Nah, itu bisa dicoba nanti ya. Tapi untuk kali ini kita lebih fokus ke PowerPoint. Seperti apa PowerPoint juga kalau kita misalkan desain ya untuk pendekatan pembelajaran interaktif. Apakah bisa atau tidak gitu ya. Nah, itu nanti coba bersama-sama kita praktekkan. Nah, kalau lihat dari contoh desain yang sudah disuguhkan ini ya prinsipnya sepertinya bisa gitu ya. Bisa. Hanya saja bagaimana cara mengerjakannya. Nah, itu nanti kita sama-sama praktekkan. Bagaimana cara mengerjakan yang lebih efektif menggunakan desain seperti ini. Oke, baik. Supaya tidak terlalu panjang tutorial ini,
kita lanjutkan saja ke halaman PowerPoint ya. Oke, silakan. Kita seperti biasa mulai dari blank presentation ya. Seperti ini. Ya, di sebelumnya kan sudah saya buat tutorial ya terkait dengan bagaimana cara mendesain sendiri gitu ya. Yang di latihan sebelumnya. Nah, kalau Anda sudah terbiasa dengan mendesain sendiri, maka nanti untuk pembuatan latihan yang kali ini terkait dengan pemanfaatan hyperlink itu tidak akan terlalu sulit gitu ya. Karena nanti ada bagian yang juga kita akan mendesain sendiri tampilannya supaya pendekatannya sama dengan pendekatan yang contoh tadi ya. Jadi pendekatan web design. Nah, hanya untuk kali ini supaya kita lebih efektif, mendesainnya kita dari slide master. Gitu ya, kita desainnya dari dalam, gitu, dari masternya. Sehingga nanti kita mendesain tampilan yang sama, itu cukup satu kali desain. Gitu. Selebihnya nanti akan tinggal kita pilih saja desain yang mana yang akan digunakan. Nah, ini juga sebetulnya sambil saya mencontohkan secara singkat ya. Nanti ada sendiri sih, ada sendiri nanti tutorialnya bagaimana cara membuat template di Microsoft PowerPoint. Nah, caranya nanti seperti ini. Jadi mendesainnya atau membangun desainnya itu dari slide master. Oke. Kita mulai ya masuk ke slide master. Ini lihat, perhatikan ini kan tampilan masih tampilan kosong seperti ini ya. Nah, kita mulai desainnya dari slide master. Karena untuk mendesain media interaktif itu akan lebih efektif ketika kita mendesainnya dari slide master. Karena nanti ada banyak tampilan yang harus ditampilkan dengan desain yang sama, gitu ya. Oke, bagaimana cara masuknya? Nah, dari menu view, ya, menu view ini kita klik, ya, kemudian pilih slide master. Nah, slide master ditampilkan seperti ini, ya. Ada beberapa level. Sebetulnya ini ya level-level dari slide yang biasa kita gunakan di depan tadi ya, di luar master. Nah, ini yang pertama kali tampil itu biasanya ini level pertama, kemudian ini level kedua gitu. Yang biasanya setelah kita desain di level halaman depan atau pendahuluan, begitu kita create new slide, nah dia munculnya yang ini, itu level yang kedua, gitu ya. Nah, nanti kita untuk kontennya, bagian konten, kita akan mendesain yang ini. Nah, untuk yang halaman depan ini, kita akan nanti jadikan sebagai home, gitu ya, atau beranda, gitu ya, atau dashboard, gitu. Nanti kita akan desain yang di sini sebagai halaman utamanya atau dashboardnya. Oke, baik kita akan desain yang ini dulu ya, yang di bagian yang kedua dulu kita desain. Nanti kalau yang ini nanti menyusul saja, ya. Kita upayakan yang ini dulu kita desain. Oke, karena kita akan membuat pendekatan website. Maka kita perlu di sini ada sidebar ya. Kita buat di sini semi sidebar seperti website dan di sini nanti ada headernya gitu ya, ada banner di atas itu. Kemudian nanti di bawah ada footernya sedikit gitu ya. Maka untuk memberikan space area di sini sidebar ini bisa kita geser. Ini kita geser dulu ya, nanti menyesuaikan lagi tempatnya. Oke, biar lebih cepat kita geser seperti ini ya, ikuti saja. Kemudian ini kita turunkan lagi seperti ini. Nanti menyesuaikan ya. Nah, bagian-bagian yang ini yang tidak kita butuhkan itu di-delete saja. Ya, ini kita delete saja seperti ini. Nanti kita akan buat sendiri di situ untuk footernya. Oke, sekarang kita buat banner di sini ya, headernya. Buat header. Oke, untuk mendesainnya kita lebih banyak menggunakan fasilitas yang ada di menu shape seperti yang kemarin ya. Jadi dari menu insert, kemudian pilih shape. Nah, di sini ya. Nah, untuk yang sidebar dan header atau banner itu kita akan menggunakan yang rectangle ini ya, seperti biasa yang ini. Klik seperti ini. Oke, kita gambarkan saja objeknya di sini. Nah, diperkirakan saja tingkat kelebarannya. Misalnya seperti ini. Nah, saya cukup buat lebar seperti ini. Ya. Oke, seperti ini kira-kira ya. Kemudian seperti biasa kita hilangkan garisnya ya, shape outline-nya. Garis tepinya ini kita tidak butuhkan.
caranya ini diklik objeknya, kemudian pilih Save Outline dan pilih yang No Outline. Baik, nah terkait dengan warna silahkan ya selera, mau diwarnai apa, kalau defaultnya selalu warna biru seperti ini. Saya mungkin tetap warna biru, tapi warna biru akan saya buat lebih tua warnanya, akan saya pilih yang ini ya. Boleh mengikuti warna ini atau boleh yang lain juga, tidak masalah ya. Baik, saya akan menambahkan sedikit list di bawahnya ini ya, dengan warna yang berbeda. Jadi saya cukup duplikatkan saja ini, gitu, objek yang ini. Kemarin sudah cara menduplikatnya sudah tahu ya, Ctrl D seperti ini. Ya, kemudian saya letakkan di bawah sini, ya sampai dia rapi seperti ini. Kemudian warnanya saya akan rubah dengan menggunakan warna yang berbeda. Ya, cari saja warna yang lebih sinkron ya. Warna apa yang lebih sesuai untuk dilihat. Misalnya saya akan membuat warna ini. Ya, seperti inilah yang agak terang ya. Saya perkecil seperti ini supaya kesan ada list. Nah, seperti ini saja listnya. Tidak terlalu lebar ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sidebar di sini. Ya, sidebar. Oke, mungkin sebelum sidebar, karena ini objeknya sudah jadi yang di sini ya, kita buat untuk footernya dulu. Nah, untuk bagian footernya, bagian desain kaki. Ini duplikatkan lagi saja, seperti ini, Ctrl D. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kalau untuk footer kita buat agak kecil ya, dibuat perkecil saja. Seperti inilah kira-kira ya. Yang penting nanti memuat untuk tulisan informasi pembuatnya saja gitu ya di situ. Create by siapa gitu ya, atau made in siapa gitu, silakan saja. Oke, sekarang kita lanjutkan buat objek sidebar ya. Sidebarnya kita bisa juga menggunakan objek yang ini yang sudah kita buat dengan Ctrl D lagi. Kemudian kita letakkan di bawah sini ya. Nah, kemudian kita tinggal perkecil saja tampilan seperti ini, kira-kira di sini ya. Ya, kira-kira di situ ukurannya. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa tarik seperti ini. Kemudian warna mungkin bisa kita rubah lebih muda warna birunya ya. Lebih agak terang. Nah, mungkin dibuat lebih terang seperti ini warna birunya. Supaya melihat ada perbedaan ya. Nah, kita memerlukan warna berbeda ya untuk variasi dari komponen menu. Nanti di sini kita akan buat menu yang sederhana saja dulu ya. Kita contohkan yang sederhana ini untuk tampilan websitenya. Nanti untuk yang lebih kompleksnya atau yang lebih lengkapnya itu silahkan dikembangkan sendiri ya. Gitu. Tujuannya supaya ini tidak terlalu panjang durasi tutorialnya. Yang penting dasar-dasarnya sudah paham, gitu ya. Nah, intinya sekarang kita akan membuat pemanfaatan hyperlink dengan pendekatan web design. Oke. Kita akan sedikit berikan variasi di atas ini warna hitam. Ya. Ini kita gandakan saja ini ya, kita duplikatkan, Ctrl D seperti ini. Kemudian langsung saya rubah dulu warnanya menjadi warna hitam seperti ini. Atau hitamnya jangan terlalu legam ya, mungkin ya bisa agak pudar seperti ini. Yang inilah yang pas ya. Kita perkecil dulu, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada variasi seperti ini. Kemudian ini kita duplikatkan saja untuk membuat variasi yang di sini. Nah, kita timpahkan di sini ya. Nah, gitu. Kita timpahkan seperti ini. Ya. Nah. Oke. Seperti itu, supaya mungkin lebih rapi, ini karena terlihat kurang rapi, ini kita perkecil saja yang footernya, kita geser ke sini. Nah, kan terlihat sambungannya. Nah, ini biar nyambung seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi terlihat lebih rapi. Oke, karena area ini sudah ketemu ukurannya seperti ini bisa kita geser ya. Kita geser, jangan terlalu jauh. Supaya menghasilkan area teks nanti yang lebih luas ya. Yang lebih lebar supaya teksnya lebih banyak. Karena kalau untuk pendekatannya media interaktif itu teksnya di sini tidak harus besar-besar ya. Bahkan di sini harus yang penting terbaca saja gitu teksnya. Karena nanti kan ini kalau media interaktif itu kan biasanya filenya yang kita berikan ke siswa gitu ya.
yang kita berikan ke peserta didik. Sehingga untuk teksnya ini tidak terlalu besar, nanti kita atur lagi teksnya, gitu ya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke desain. Kita fokus dulu ke desainnya. Ini kita sudah mendapatkan area seperti ini ya. Sudah secara umum tampilan sudah terlihat. Kalau ini sudah pendekatannya website. Oke. Nah, bisa kita berikan di sini variasi seperti menu ya, icon menu di sini. Ya, icon menu ini bisa sebenarnya kita download ya, bisa kita download atau cari icon menu ya, beberapa menu yang bisa diletakkan di sini. Itu contohnya. Ya, contohnya ini saya sudah kumpulkan di sini menu-menu yang bisa digunakan untuk di di sidebar itu. Contohnya ini. Contoh saya gunakan yang ini misalnya ya. Saya tarik saja ke sini bisa ya. Nah, ini contohnya ini bisa diletakkan di sini. Seperti ini, nanti kita warnanya kita rubah warna putih ya. Oke, misalnya kita rubah warna putih. Kita lihat di sini, oh ini warnanya ya, warna. Nah, ini lebih terang. Nah, seperti ini. Bisa kita buat seperti ini. Ya, kalau ukuran kurang pas, dipaskan saja. Nah, seperti itu. Ya, atau kalau misalnya supaya tidak terlihat garis tepinya, ya garis tepinya kita ambil garis tepinya tengahnya saja. Caranya kita besarkan dulu seperti ini, kemudian kita crop. Ya, tujuannya kenapa kita besarkan supaya cropnya lebih gampang. Gitu aja. Crop kita buang saja yang bingkainya. Atau cari menu yang memang tidak ada bingkai gitu bisa juga ya. Ini saya sudah terlanjur tadi download yang ini, jadi saya bisa kita akali dengan seperti ini. Oke, kita klik di sembarang tempat seperti ini. Nah, kita ambil ininya saja. Nah, kita letakkan di sini, kemudian kita perkecil. Tuh ya, kita perkecil di sini. Ya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi sudah menggambarkan di sini sebuah menu ya, sebuah menu. Kita perkecil lagi sedikit supaya lebih manis. Ya. Oke, kalau kurang tengah ya kita tengahkan sedikit panah ke atas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah terlihat menggambarkan di sini ada menu gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat link di sini. Ya, buat link di sini. Misalkan yang pertama kita tulis di sini home, kemudian nanti pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan gitu ya. Nah, kita contohkan itu saja dulu. Nanti kan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan tambahkan menu-menunya di sini. Ya, misalkan home, kemudian nanti kita tulis pendahuluan, pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, gitu ya. Nanti itu dulu saja contoh. Nanti untuk yang berikutnya untuk pengembangan silahkan dikembangkan. Oke, kita kembali ke untuk penulisan home ya. Jadi kemudian kita gunakan yang ini saja. Ya, text box seperti ini. Nah, caranya untuk buat text box ini jangan diklik di objek ini ya. Karena kalau diklik di objek yang biru ini, maka teks ini nanti akan bersatu, akan menyatu dengan objek yang ini. Kita tidak inginkan itu supaya tag ini tersendiri, maka kita letakkan di sini. Tujuannya adalah untuk mempermudah nanti membuat hyperlinknya ya. Jadi misalkan di sini home. Oke, ini kita kecil ya. Oke, kita lebarnya kita sesuaikan dengan lebar ini. Ya, tujuannya apa? Di lebarnya kita sesuaikan dengan lebar ini supaya nanti klik di mana saja gitu ya di selurusan ini, di lurusan home ini itu bisa aktif. Ya, ini kan nanti akan yang kita fungsikan sebagai hyperlink. Ya, kita geser ke sini sedikit. Nanti kita akan coba di sini kita tambahkan icon home ya, gitu supaya lebih menarik. Gitu ya. Ini tulisannya bisa kita buat lebih terang. Teksnya kita mungkin bisa menggunakan yang abu-abu ini ya, yang abu-abu lebih terang ini. Nah, seperti ini. Jangan putih, kalau putih terlalu terang, terlalu menyolok. Ya, jadi hampir sama dengan ini deh warnanya gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ini bisa kita duplikatkan kalau sudah ukurannya sudah pas seperti ini. Bisa kita duplikatkan, Ctrl D seperti ini ya, duplikatkan. Kita susun lagi di bawahnya.
Oke, seperti ini. Misalkan pendahuluan. Ya, tulis pendahuluan. Nah, nanti untuk yang implementasinya sih disesuaikan di sini ya, tidak harus pendahuluan. Oke, mungkin kita akan coba tambahkan dulu icon home-nya di sini dan icon pendahuluan ya, supaya nanti kita lihat posisinya sudah pas atau belum. Nah, sebelumnya kalau misalkan belum punya ya untuk yang icon-icon itu silahkan download dulu. Ya, download dulu. Ini kan banyak nih di internet, banyak sekali tuh yang gratis. Ya, pilih saja icon-icon yang mana yang kita akan butuhkan untuk mendesain ini. Gitu ya. Contohnya ini saya misalkan kalau bisa juga pilih yang transparan ya, yang transparan supaya nanti hasilnya bisa diletakkan di mana saja oke. Ya, kalau transparan kan diletakkan di mana saja bisa. Saya sudah download ini yang transparan contohnya ini ya. Nah, saya tarik ke sini saja. Nah, ini kan contohnya ini transparan tuh ya. Tuh, transparan seperti ini. Nah, ini bisa kita crop saja ya. Kalau misalkan butuh yang ini kita crop saja. Caranya ini duplikatkan dulu. Duplikatkan dulu. Ini kita letakkan di sini duplikatnya. Simpan dulu ya. Kita simpan dulu seperti ini. Nah, baru kita mendesain yang ini. Nah, ini yang kita crop. Kita ambil yang home. Yang home-nya ini ya. Crop saja, ini paling gampang. Bisa sih sebenarnya di screenshot. Cuman kalau di screenshot itu nanti backgroundnya ikut. Gitu ya. Kalau di screenshot, backgroundnya jadi ikut gitu. Kalau ini kan backgroundnya nggak ikut. Nah, kita seperti ini, kita crop saja seperti ini. Nah, ya. Kita crop seperti ini. Warna bisa kita rubah. Aturan tadi bisa kita rubah dulu warnanya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini sudah terlanjur. Kita rubah saja dulu warnanya. Tadi warna yang ini kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah di crop ya, kita klik di sembarang tempat saja. Nah, seperti ini. Oke, ini kita ini kan lagi tengah lagi ya, karena tadi tergeser. Nah, ini yang kita gunakan, kita letakkan di sini. Ya, ukurannya disesuaikan ya, disesuaikan. Seperti ini misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi katakan dikit ya. Oke. Oke, selanjutnya kita pilih icon untuk pendahuluan ya. Untuk sementara ini contoh ya, sembarang saja saya. Nanti kalau misalkan mau cari betul yang sesuai ya silakan. Sebelumnya kita rubah dulu warnanya ya. Warnanya biar sama, kita rubah yang ini. Kemudian ini saya duplikatkan saja. Duplikatkan seperti ini. Kemudian saya crop lagi. Saya akan ambil yang ini gitu ya. Akan yang ambil yang ini saja deh misalnya ya. Pendahuluan saya gunakan yang itu. Crop lagi. Nah, supaya cepat gini aja cropnya ya. Ambil sudutnya, tarik besar seperti ini. Ya. Kemudian klik di sembarang tempat. Nah, udah jadi ya. Kita ambilkan ke sini. Ya. Seperti itu. Kurang pas digeser ya, bisa digeser. Ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi di sini teksnya ya. Berarti jaraknya udah ukur ya. Ternyata seperti ini, ukurannya sudah pas. Nah, ini saya tulisi di sini pembahasan tadi ya. Oke, pembahasan. Nah, pembahasan bisa kita misalnya buat ini duplikatkan lagi. Oke, saya klik sembarang tempat. Seperti ini, jadi saya ambil. Nah, kira-kira seperti itu.
Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sekarang kita baru mendesain ya, baru desain ini. Nah, tinggal nanti kita aktifkan hyperlinknya. Oke, sementara itu ya yang saya gunakan untuk contoh saja supaya tidak terlalu panjang tutorialnya. Nanti silahkan dikembangkan sendiri ya. Bagusnya seperti apa? Ini sebagai contoh. Ini saya delete saja. Oke, setelah ini selesai, kita akan mencoba ini menata ini ya, menata teksnya supaya sesuai dengan yang nanti kita inginkan. Ini font ini kita rubah. Kita gunakan yang bisa kecil tapi lebih tebal ya, lebih supaya gampang dibaca, tapi bisa rapat tulisannya gitu kan. Siapa tahu nanti judulnya agak panjang gitu ya. Nah, mungkin ini kita bisa jangan terlalu besar ya kalau di sini karena ini kan nanti bukan untuk ditampilkan di tempat seminar gitu ya, bukan ditampilkan di kelas. Kalau media interaktif itu kan kita akan bagikan gitu ya, filenya ini kita bagikan ke peserta didik. Jadi yang penting terbaca saja supaya muatan teksnya lebih banyak. Misalnya yang ini judulnya saya buat 24 ya dengan font itu. Kemudian yang ini fontnya saya buat misalkan 14 saja. Yang penting terbaca ya. 14. Nah, 14 ini sudah terbaca ini. 14 ya. Tinggal nanti desain fontnya kita gunakan yang gampang dibaca deh umumnya. Misalkan menggunakan Arial. Ya, Arialnya kan gampang dibaca nih. Sama seperti di buku-buku gitu ya, dari website-website. Oke, seperti ini. Kita mungkin bisa tambahkan variasi di sini ya. Di sini ada variasi user misalnya, kemudian di sini ada variasi logo interaktif. Itu juga bisa di-download atau bisa desain sendiri ya. Silakan. Ini saya contohkan di sini saya sudah download sebelumnya. Tinggal saya insert saja ya dari menu insert seperti biasa, insert kemudian picture. Kemudian arahkan apa gambar yang sudah di-download itu ya. Tadi saya letakkan di PowerPoint 3, kemudian icon ya. Saya kumpulkan di sini untuk mempermudah. Nah, ini ada profile ya, untuk gambar profile saya contohkan ini. Ini bisa kita pindah ke situ. Oke. Nah, agak di seperti ini misalkan ya, agak opal sedikit. Oke. Nah, ini untuk profile bisa lebih dikecilkan sedikit lah ya. Ya, tidak terlalu besar. Ya. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan logo. Coba kita insert lagi. Ya, dari logo. Logonya YOUmedia Belajar saja. Nah, seperti ini. Ya, bisa seperti ini logonya ya. Atau misalkan cari logo yang transparan juga di sini boleh ya. Kalau ini kan ada background hitam. Kalau misalkan yang menggunakan yang transparan juga sudah saya siapkan ini. Cuman ini kan karena latarnya biru, saya logonya juga warna biru nih, jadi kurang pas nih. Saya coba dulu. Ini transparan sebetulnya. Tuh ya, agak kurang sih. Agak kurang sinkron karena ini kan hanya biru. Ya, makanya saya pakai yang blok hitam saja deh, enggak apa-apa. Ya, sementara itu ini contoh aja deh ya. Contoh aja, nanti silahkan dikembangkan. Nah, sekarang tinggal ditulisi saja di sini. Kita bisa menggunakan ini kalau tulisannya ya. Kita duplikatkan saja. Ctrl D. Nanti kita ubah. Nah, di sini misalnya media interaktif gitu ya. Media interaktif. Atau bisa dibuat judul di sini mata pelajaran ya, atau mata kuliah atau apa deh yang di sini materinya sesuai dengan desainnya nanti ya. Jadi ini prinsipnya tidak hanya untuk pembelajaran ya, bisa untuk yang lain. Yang penting kesannya ini adalah media interaktif gitu ya. Makanya saya tulis di sini media interaktif aja. Fontnya bisa kita rubah, misalnya menggunakan yang agak tebal. Saya pilih yang, ya silahkan nanti pilih sendiri ya, fontnya yang digunakan apa, yang pas. Nah, saya gunakan ini saja, media interaktif ya. Kemudian yang user, saya gunakan ini lagi teksnya. Saya duplikat saja ya, biar cepat. Nah, itu teknisnya, biar cepat kita duplikat saja. Ini dibuat rata kanan. Langsung kita tulis misalkan di sini nama kita masing-masing gitu ya. Umar Alfat gitu. Jangan ditanya ya Alfatnya itu siapa gitu. Oke, kita lanjut. Nah,
Jadi secara umum kita sudah selesai nih mendesain. Ini baru mendesain ya, baru desain saja. Nah, secara tampilan ini kan sudah mendekati tampilan website, itu tampilan aplikasi berbasis website atau sistem informasi berbasis website. Oke, baik. Ya, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan coba lihat desain ini dari luar seperti apa jadinya ya. Namun sebelumnya supaya file ini tidak hilang kita simpan dulu ya. Kita simpan, ya klik ini atau Ctrl S seperti biasa saya letakkan di PowerPoint 3 ini ya. PowerPoint 3 presentation 3 lah. Oke ya. Save. Ya, ini sudah saya simpan. Nah, ini secara otomatis nanti karena kita desainnya dari slide master, maka ini secara otomatis sudah menjadi template. Ya, desain satu ini sudah menjadi template. Itu. Oke, kita sekarang keluar dari master ya, dari slide master. Caranya klik slide master, kemudian klik close master view. Nah, seperti ini. Lah kok jadi hilang, tidak ada gambarnya? Kenapa coba? Karena tadi kita mendesainnya di level yang kedua. Yang ini kan untuk dashboard yang belum kita desain ya. Yang ini kan untuk yang home. Itu yang bagian beranda atau bagian depan belum kita desain. Nah, sekarang untuk menampilkan itu kita tambahkan slide saja. Klik seperti ini ya, seperti biasa. Kemudian kita tekan enter. Tuh. Jadi apa yang kita desain tadi dia akan tampil seperti ini. Ya, jadi setiap kita nambahkan slide, dia akan selalu slide-nya ini. Ini namanya sudah menjadi template. Gitu, ya. Sudah menjadi template. Kita nambahkan berapapun, itu akan sama. Oke. Sekarang kita tambahkan slide-nya menjadi 4 ya. Ini sesuai dengan jumlah ini. Oh, 3 ya. Ini pas 3 ini. Nah, home-nya kan yang ini nanti, halaman depan ini ya, yang home-nya. Gitu ya. Ini sekarang kita tambahkan untuk mempraktekkan nanti bagaimana menerapkan hyperlink-nya. Gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan 3 slide untuk kebutuhan yang ini dulu, gitu ya. Jadi nanti yang slide yang ini untuk home, menu home, kemudian slide yang kedua ini untuk menu pendahuluan, slide yang ketiga ini untuk pembahasan, slide yang keempat ini untuk kesimpulan. Ya, gitu. Sekarang kita ini kan sudah berhasil nih, sudah terlihat ya. Yang home-nya nanti deh kita belakangan saja desainnya ya. Yang penting kita perlihatkan dulu untuk bagaimana implementasi dari hyperlink-nya ya. Oke, karena kita mendesainnya ini tadi dari dari slide master, ini tidak bisa diklik gitu, untuk menambahkan hyperlink. Maka untuk menambahkan hyperlink-nya juga kita harus kembali lagi ke slide master ya. Namun sebelumnya supaya nanti akan ada perbedaan untuk mengaktifkan hyperlink-nya. Nah, setiap slide yang ini kita tambahkan judul ya, sesuaikan dengan ini. Gitu. Ini yang slide ini kita buat tadi untuk pendahuluan. Kita tulis saja di sini pendahuluan. Ya. Judulnya pendahuluan. Kemudian yang kedua ini pembahasan. Pembahasan. Kemudian yang keempat ini, yang ketiga ini kesimpulan. Kesimpulan. Oke, seperti itu. Kita sudah punya 3 slide ya, 4 termasuk yang untuk home. Ya, mungkin ini bisa kita tulis di sini home gitu dulu ya, supaya terlihat nanti kalau diklik home-nya. Oke, sudah, ini sudah. Oke, sekarang kita aktifkan kembali sekarang kita akan mengaktifkan hyperlink-nya. Kita berarti kembali lagi ke slide master dari menu view, kemudian pilih slide master. Klik yang level kedua. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan hyperlink-nya. Jadi diklik saja seperti ini ya. Diklik di home pertama kita akan aktifkan yang home. Dari menu insert, kemudian di sini ada hyperlink. Ini ada hyperlink, gitu ya. Kita coba praktekkan ini dulu. Sebetulnya juga bisa menggunakan yang action, ya. Bisa menggunakan action.
Nanti apa bedanya nanti akan bisa terlihat ya. Untuk yang pertama akan saya klik yang hyperlink dulu ya. Nanti untuk yang kedua mungkin saya akan coba pilih yang action untuk melihat nanti perbedaannya apa. Oke, sekarang kita pilih hyperlink sesuai dengan materi kita ya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang place in this document. Kenapa? Karena kita akan melingkan sesama apa namanya slide yang ada di satu dokumen ini gitu ya. Nah, tadi yang akan kita linkkan adalah yang home. Tadi kita sudah tulis home di sana ya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, ini home yang halaman depan. Bagian depan ya. Kemudian oke. Oke. Kemudian yang kedua gitu ya. Nah, yang kedua ini coba saya akan menunjukkan ada fasilitas lainnya ya yang selain dari hyperlink yang bisa digunakan sama fungsinya, tapi ini ada tambahan gitu ya, ada tambahannya. Nah, kita pilih yang action sekarang ya untuk contoh. Action. Nah, kalau action dia tampilnya seperti ini. Ya. Nah, kita pilih yang hyperlink to. Ya, di sini kita pilih yang slide. Nah, baru kita arahkan. Tadi pendahuluan ya, kita pilih yang pendahuluan. Seperti ini. Kemudian oke. Nah, di sini ada tambahannya. Ya, kita bisa tambahkan ketika diklik dia berbunyi, ya. Misalkan kliknya apa suaranya? Misalkan suara klik gitu ya. Atau misalkan suara yang lain. Tapi saya sebenarnya kurang suka gitu ya menggunakan suara-suara setiap diklik. Ya, tapi kalau misalkan mau dicoba silahkan nanti ya. Ini saya tidak pakai. Nah, ini yang saya pakai yang ini. Yang highlight, ya. Highlightnya ini yang saya pakai. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan diklik itu akan ada efek apa ya? Ada efek warna yang berubah gitu ya. Ada efek seperti efek menekan juga gitu ya. Oke, sekarang saya klik oke. Itu saja tambahannya ya, bedanya. Nanti fungsinya sama. Oke, yang ini juga akan saya lakukan sama dengan action saja ya. Saya terbiasa menggunakan action, walaupun agak panjang caranya. Ya. Pembahasan, dan oke. Saya pilih highlight seperti ini. Oke. Nah, hyperlink to slide ya, kesimpulan. Oke, ini saya klik. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk membuat hyperlink ini sudah selesai. Jadi caranya seperti itu. Pertama kita harus buat induknya dulu, itu lebih efektif ya, untuk lebih efektifnya. Nah, induknya tadi itu adalah kita buatkan sejumlah slide sesuai dengan menu yang akan kita buat. Ya, misalkan ini ada 4 ya, slide-nya 4 dulu. Nanti untuk yang berikut-berikutnya, nah itu tinggal ditambahkan ditambahkan menu misalnya next gitu ya atau nomor dan seterusnya. Oke, baik. Sekarang kita akan uji coba ya. Nah, untuk menguji cobanya bisa kita langsung klik ini ya. Klik untuk tampilan. Nah, slideshow ya. Pilih yang slideshow, bisa ini, bisa tekan apa namanya F5 di keyboard. Ini tampilannya home. Nah, di sini ya. Munculnya seperti ini. Ketika saya klik home, dia akan kembali ke home ya. Nanti di home kita tampilkan juga menu ini ya. Menu ini nanti kita akan coba edit ya. Yang di bagian halaman home kita edit. Nah, kita sekarang klik yang misalnya ini kan posisi pendahuluan. Kita klik yang pembahasan. Nah, akan berubah ya, ada pembahasan ya. Kemudian yang kesimpulan. Oke. Coba perhatikan ya, antara klik yang ini kan klik ada highlight-nya ya. Tuh, ada efeknya. Dia ada efek kliknya yang di sininya ya, terlihat. Tuh ya. Tuh, terlihat. Nah, kalau yang ini nggak ada. Tuh, dia nggak ada. Itu tadi yang efek dari menggunakan action. Gitu ya, bisa dilihat. Oke, baik. Ya, sebetulnya kalau desain tampilan kita menggunakan website, tampilan website, maka sebetulnya di yang home ini juga tampilannya harus sama dengan ini. Supaya dia tampilnya nanti seragam. Gitu ya. Yang membedakan nanti komponen di dalamnya ini saja. Gitu ya. Yang di area sini yang membedakan. Maka caranya supaya tampilan ini nanti sama, maka desain ininya kita copy saja ke sini. Ya, copy saja ke bagian home. Caranya bisa dibuat seperti ini ya. Kita klik seperti ini di sini, kemudian tekan di sini Ctrl A saja. Nah, Ctrl A seperti ini dia akan terblok semua. Kemudian Ctrl C ya, copy ya. Kemudian klik di sini.
Nah, yang lainnya ini kita buangin dulu saja. Ini kan nggak digunakan nanti. Ya, ini juga tidak digunakan. Kita buang saja ini. Ini poloskan saja seperti itu ya. Kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini sudah sama persis posisinya. Nah, ini juga tidak akan kita gunakan di sini. Jadi ya, nanti karena di sini mungkin hanya tampilan-tampilan saja, gitu ya. Tapi pun kalau misalkan di sini mau ditambahkan ya silahkan, tidak ada masalah ya. Kalau misalkan mau dipakai, gitu teksnya ini nanti dipakai, ya. Ya, mungkin kemungkinan besar yang akan dipakai nanti yang ini. Ya, dipakai di sinilah misalkan ya. Kalau kita lihat dari acuan contoh ya, acuan contoh. Jadi di sini nanti untuk teks pengantar, atau bisa jadi di sini adalah sebagai panduan menggunakan tutorial ini misalkan, atau panduan menggunakan media interaktif ini gitu ya. Nah, di sini misalkan bisa ditulis selamat datang seperti contoh itu ya. Selamat datang di media interaktif. Nah, bisa juga seperti ini gitu ya. Oke, ini bisa kita perkecil. Ya. Nah, bisa saja di sini kita buat area objek apa gitu ya, untuk menyuguhkan dashboard di sini ya. Ada informasi-informasi apa boleh saja ya. Ini contoh aja deh. Contoh singkat misalkan bisa untuk slide gitu ya. Tadi itu ya, seperti contoh di sini ya. Slide-nya misalkan gitu ya. Nah, di sini untuk objek slide-nya. Soalnya ini saya buat objek seperti itu, kemudian background-nya saya buat ada abu-abu ya. Abu-abu seperti ini. Slide-nya saya buangkan garisnya. Saya buat, oke, nanti untuk ditambahkan objek saja di situ ya. Ini bisa untuk dijadikan slide, gitu ya, misalkan slide apa namanya animasi di sini. Di sini bisa digunakan untuk objek yang lainnya. Contoh saja ya. Oke, sementara kita tambahkan gambar di sini aja deh. Insert picture, kemudian saya pilih gambar. Ya, saya rasa ini sudah cukup ya untuk latihan saja. Cukup seperti ini untuk home-nya. Ini sudah secara otomatis ya, begitu kita copy ini juga sudah aktif ya linknya secara otomatis. Sekarang kita simpan. Ya, kita close master view. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kenapa di sini masih ada teks ini? Karena tadi yang ini posisinya sudah ada sebelumnya ya. Maka supaya ini hilang, ini kita klik kanan seperti ini. Kemudian pilih layout, nah pilih yang ini. Nah, secara otomatis dia akan menyesuaikan posisinya. Ya. Seperti itu caranya. Nah, ini bisa untuk tulisannya ya. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat lagi tampilannya supaya lebih lengkap. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini masih bahan sekali ya. Nanti bisa diperhalus lagi. Di sini kan nanti ada area teks ya, area teks untuk gambarannya. Nah, sepintas seperti ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat kalau tampilan ini sudah mendekati tampilan dari media interaktif ya. Coba kita lihat pendahuluan. Nanti akan kita coba tambahkan teks di sini ya, akan lebih terlihat ya, pembahasan kesimpulan. Nah, seperti itu. Home, tuh ya. Jadi udah jalan nih hyperlinknya, tuh ya. Tuh. Jadi yang bergerak betul-betul di area sini ya, yang bergerak. Ini seolah-olah tidak bergerak gitu desainnya. Nah, itulah kelebihannya kita mendesain menggunakan slide master, gitu ya. Oke, baik. Kita skip dulu. Kemudian kita akan menambahkan
teksnya ya, supaya terlihat tadi ya. Menambahkan teksnya. Misalkan pendahuluan. Saya punya teks, atau kita gunakan teks kemarin yang untuk ujian itu ya. Ujian Microsoft PowerPoint ya. Tuh ya, ini pendahuluannya misalkan saya ambil ini. Pendahuluannya 2 paragraf ini contohnya ya. Saya copy saja. Minimize. Nah, ini ada buttonnya ya, kita hilangkan, kita nggak butuhkan buttonnya. Nah, paste di sininya ya, paste di sininya itu kalau supaya tampilnya ngikuti template yang di sini, itu pilihnya yang ini ya. Jadi kita ambil teksnya saja. Gitu, teksnya saja. Maka dia akan tampil seperti ini. Ternyata pendahuluan ini bisa banyak isinya, karena ini kan teksnya kita desain kecil ya. Nah, ternyata bisa sampai di sini. Kita buat pendahuluan, kita bisa habiskan di sini. Oke. Gitu lagi ya caranya. Seperti ini tuh. Oke, baik. Contoh saja ya. Kemudian yang pembahasan bisa kita tambahkan yang ini. Contoh saja, misalkan halaman berikutnya ya kita. Nah, untuk halaman berikutnya, kalau halaman berikutnya itu bagian dari pembahasan, itu create slide-nya dari sini ya, supaya nanti hyperlink-nya itu jalannya bagus. Gitu ya, karena kita akan menambahkan di pembahasan, maka klik di sini, kemudian enter. Nah, sehingga nambahkan slide-nya di bawah ini. Kita menyisipkan slide, gitu ya. Bukan slide. Gitu. Ini masih tulis di sini pembahasan. Samakan dengan judul yang sebelumnya ya. Pembahasan. Nah, di sini masih teks selanjutannya misalnya ya. Saya contohkan 2 halaman saja ya. Nanti untuk yang selanjutnya silahkan diatur. Nah, ini masih lanjutannya. Ingat ya, kalau ini nih saya bilang tadi masih kaitannya dengan media interaktif. Jadi kalau media interaktif itu tulisan kecil seperti ini nggak masalah ya. Seperti tampil di website itulah ya. Gitu ya. Seperti tampil di website itu gitu. Nah, kira-kira sampai di sini bisa kita copy. Ya, seperti ini ya. Kalau mau dibuat paragraf boleh, nggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan, yang penting dia kalau sudah ada pemisah antar paragraf itu sudah menjadi paragraf ya. Nah, sepertinya kan sudah menjadi paragraf ini. Oke, baik. Nah, sampai di sini coba kita akan rapikan ini posisi template-nya. Kita buat rata kiri kanan ya. Kita berarti kembali ke view lagi, kemudian slide master ya, yang ini tadi. Nah, ini kita lupa tadi belum dibuat rata kiri kanan yang ini. Ya, home, kemudian nah ini ya, pilihnya di sini justify. Nah, jadi tipenya sudah rata kiri kanan ya. Nah, kita simpan. Mudah-mudahan berhasil ya, langsung di sana sudah otomatis rata kiri kanan. Oke, ke slide master lagi kita keluar. Nah, kan secara otomatis ya. Jadi tidak perlu merubah satu-satu dari sini. Itulah keuntungannya kita mendesain dari slide master. Oke, sekarang sudah lebih menarik nih, sudah terlihat ada teksnya ya. Sudah terlihat ada teksnya. Oke, kita coba tampilkan dalam slide sorenya. Nah, seperti ini. Itu ya, sudah tampil tuh. Tahun. Nah, nanti sini ada teksnya ya. Kemudian pembahasan. Ya, tuh langsung tampil ada teksnya. Nah, kita di sini sebenarnya sudah ada tombol next-nya ya. Kalau misalkan mau ke halaman berikutnya atau halaman sebelumnya. Tapi bisa juga kita menambahkan sih ya. Kita buat di sini misalnya di pojokan ini next gitu ya. Gitu. Tapi di sini sudah ada sebenarnya. Gitu ya, sudah ada.
Atau kalaupun misalkan mau kita tambahkan halaman mungkin. Kalau misalnya di pembahasan ini ada puluhan halaman. Itu untuk memudahkan misalkan pengen ke halaman 2, ke halaman 3 atau ke halaman 10 itu misalnya ya. Tinggal klik saja halamannya juga bisa. Ya, cuma kita menambahkan hyperlink lagi gitu ya. Tuh. Oke, seperti itu ya. Kemudian klik kesimpulan misalnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi inti dari materi ini untuk mengimplementasikan hyperlink itu sudah berhasil ya dengan tampilan yang sederhana. Ya, dengan tampilan yang sederhana seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan gitu ya. Ini kan contoh saja supaya tutorial ini terlalu panjang. Ini saja udah panjang nih tutorialnya ya. Saya sudah banyak menjelaskan. Ya, saya tuntun pelan-pelan bagaimana cara membuatnya. Oke, saya rasa itu ya nih tutorial untuk yang ketiga ini bagaimana memanfaatkan hyperlink di PowerPoint itu bisa untuk mendesain media interaktif gitu ya. Jadi silahkan dikembangkan apa yang sudah saya contohkan ini gitu ya. Kalau misalkan menambahkan animasi di bagian-bagian teks tertentu ya silahkan saja ya. Misalkan di bagian home ini ya tambahkan animasi ini gitu ya, boleh saja gitu ya. Di bagian home ini tambahkan animasi ini boleh ya. Karena kemarin sudah saya contohkan bagaimana membuat animasi di tutorial sebelumnya gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini polosan ini belum ada animasi sama sekali. Oke, untuk selanjutnya silahkan desain sebagus mungkin ya, serapi mungkin sampai selesai dari pendahuluan sampai yang kesimpulan. Ya tidak perlu banyak-banyak ya untuk latihan ini, misalkan maksimal ya 5 sampai 10 slide saja. Ini saya berikan hanya dasar-dasarnya saja ya, bagaimana memanfaatkan hyperlink di PowerPoint. Itu ternyata bisa digunakan untuk membuat atau mendesain pembelajaran media interaktif gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya untuk pembuatan media interaktif yang sebenarnya, yang sampai dari awal sampai akhir, dari mulai penjelasan pendahuluan gitu ya, kemudian pembahasannya, ya contoh-contohnya, kemudian sampai ke latihan soal, sampai ke evaluasi, itu sebetulnya di PowerPoint juga bisa kita gunakan dibuat media interaktif seperti itu ya, media pembelajaran interaktif seperti itu bisa ya, walaupun sebetulnya Microsoft PowerPoint ini tidak dikhususkan untuk membuat itu. Ada aplikasi yang khusus sebetulnya untuk membuat media interaktif yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu Articulate History Line ya. Nah, itu aplikasinya. Nah, kalau misalkan lebih lanjut mau dipelajari silahkan ya. Kita sekarang sedang fokus di PowerPoint. Nanti mungkin bisa, tidak untuk kemungkinan, saya juga akan membuatkan tutorial bagaimana membuat media interaktif menggunakan aplikasi yang lain yang mungkin bisa kita manfaatkan. Gitu ya. Oke, demikian tutorial kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Silahkan dikembangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.